Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tugas PKWU. Kali ini saya akan membagikan tips-tips bagaimana cara berbisnis tanaman hias ala Andina. Halo teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis dengan modal yang terbatas, kali ini saya sarankan untuk berbisnis tanaman hias. Nah, bisnis tanaman hias sendiri ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, cuman modalnya bakal dipakai untuk membeli pembibitan tanaman hiasnya. Penasaran kan bagaimana sih caranya memulai bisnis tanaman hias? Mari ikuti keseruan tips-tips bisnis tanaman hias. Lalu, ada beberapa tanaman hias yang bisa kita jual kepada konsumen. Salah satunya yaitu tanaman hias buah, tanaman hias bunga, tanaman hias daun, batang, dan juga tanaman hias akar. 5 tanaman hias ini bisa kita cuankan pada konsumen, kita rawat dulu, baru kita jual dengan untung yang bakal menggiurkan jika teman-teman bisa merawat tanaman hias kalian. Nah, berdasarkan dari jenis tanaman tadi yang kayak tanaman hias bunga, tanaman hias akar, tanaman hias daun, dan tanaman hias buah, kali ini saya akan membagikan contoh-contoh tanaman hias yang bisa teman-teman jadikan cuan atau ladang usaha supaya kita bisa berbisnis tanaman hias untuk pemula. Contohnya yang pertama ada adenium, yaitu tanaman hias yang bisa dijadikan contoh, yaitu obesum. Lalu ada dari jenis tanaman hias aglonema, contohnya ada dari Sri Rezeki. Terus ada dari bonsai, contohnya adalah cemara. Lalu ada keladi hias, contohnya adalah keladi Amazon. Ada jenis dari tanaman palem-paleman, yaitu palem kipas. Ada jenis dari anthurium, contohnya anthurium forgeti dan anthurium pedata radiatum. Dan ada jenis dari tanaman anggrek, yaitu anggrek bulat. Jadi untuk tips yang pertama adalah memulai bisnis tanaman hias, yaitu dengan pengetahuan. Kenapa sih pengetahuan itu dibutuhkan? Nah, jadi dalam memulai suatu bisnis itu, wirausaha otomatis akan mencari tahu dulu nih teknik-tekniknya, cara perawatannya, seluk-beluk tanamannya. Nggak mungkin kan kita mau usaha tapi kita nggak tahu apa-apa tentang usaha itu. Jadi teman-teman wajib punya pengetahuan tentang usaha yang ingin teman-teman jalankan. Yang kedua tipsnya yaitu ada memilih lokasi yang strategis. Kenapa memilih lokasi yang strategis itu penting? Nah, jadi memilih lokasi yang strategis itu penting supaya saat teman-teman berjualan, teman-teman mendapatkan konsumen yang teman-teman targetkan. Jadi sesuai target pasar. Nah, lokasi yang strategis juga berfungsi supaya tanaman hias teman-teman itu tidak mati di lokasi yang salah. Di mana-mana kan tanaman hias itu butuh tempat atau udara suhu yang sesuai kan. Kalau teman-teman salah lokasi, otomatis itu bakal gagal. Nah, selanjutnya adalah memilih tanaman yang tepat. Memilih tanaman hias yang tepat. Ingat ya, kalau teman-teman ingin berbisnis, kalian harus pilih usaha apa yang benar-benar teman-teman inginkan. Jangan nanti teman-teman malah putus tengah jalan atau teman-teman malah ngerasa ini susah dan akhirnya teman-teman nggak bisa lalu nyerah. Itu sayang banget di modal. Jadi daripada menyanyiakan modal yang udah teman-teman keluarkan, lebih baik teman-teman memilih nih, memilih dulu tanaman hias yang benar-benar teman-teman bisa rawat. Cara mengelolanya, lalu dari teman-teman ini benar-benar sanggup gak budgetnya untuk membeli perawatan-perawatan lainnya. Selanjutnya ada persiapan media tanam. Kalau teman-teman ingin usaha tanaman hias, teman-teman otomatis harus udah siap-siap dulu nih media tanamnya. Gak mungkin nanti kalau misalnya tanaman hiasnya nyampe terus media tanamnya belum ada. Aduh, itu kacau banget dan itu harus dikoreksi ya. Selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Nah, mengapa sih promosi dan pemasaran itu penting? Jadi ini perlu digarisbawahi juga ya, ini bagian terpenting daripada yang lainnya tadi. Selain pengetahuan, ini juga terpenting. Top 3 yang terpenting, priority, promosi dan pemasaran. Kalau teman-teman ingin berjualan, otomatis teman-teman harus memperbanyak relasi pemasaran supaya mencapai target pasar. Otomatis kan, bener kan? Nah, oleh karena itu teman-teman harus tentukan promosinya, terus pemasarannya mau dibuat seperti apa, mau dibawa gimana. Teman-teman juga harus aktif di media sosial, karena kalau misalnya cuman mengandalkan dari orang-orang sekitar di zaman sekarang itu bakal
kecil banget kemungkinan mendapatkan target pasar yang luas. Karena tanaman hias itu jangkauannya luas, masyarakat mana aja bisa beli, otomatis teman-teman harus memperbanyak relasi jangkauan. Kita bisa bermedia sosial memanfaatkannya untuk mulai promosi dan pemasaran. Oke teman-teman, sekian tips-tips bagaimana cara berwirausaha atau berbisnis tanaman hias dari aku. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan kita bisa belajar bareng-bareng nih. Kalian bisa sharing-sharing tentang tanaman atau usaha kalian lainnya yang ingin kalian jalankan. Terima kasih sudah mendengarkan tips-tipsnya. Salam hangat dan sampai jumpa. Bye-bye. Di tugas PKWU selanjutnya. Bye.